Pagi ini kita mau membahas satu kisah ya dari kitab Bilangan ya, tentang kehidupan bangsa Israel yang juga mengalami ketakutan yang sama ya, ketakutan yang sama. Nah, pagi ini saudara, bukan saya yang akan khotbah pada pagi hari ini ya. Hari ini kita akan dilayani pemberitaan firman Tuhan oleh saudara kita Deborah Jovita ya. Ya. Silakan Debo bisa mau di depan. Saudara Debo adalah youth leader, ya koordinator pelayanan anak muda, koordinator kampus. Ya Debo sangat setia dalam melayani Tuhan. Deborah juga ada di dalam kelas kepemimpinan yang sedang kita bangun saat ini, Leadership 215. Ya Debo juga sangat berbuah dalam kehidupannya. Dia dimenangkan, dijangkau di Lampung ya, di dalam pelayanan INC Lampung dan sangat fruitful dalam pelayanannya. Kita sambut Deborah, silakan. Ya. Sebelumnya, oke, sorry. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak Pastor Rason untuk kesempatannya dan mungkin juga saya memperkenalkan diri, saya Deborah. Dan kayak yang sudah Pastor Rason jelaskan sebelumnya gitu bahwa kita ada di series Burn Brighter dan saya juga mengucap syukur bahwa gereja kita ini adalah gereja yang multi generational. Itu kenapa Pastor Rason memberikan saya kesempatan yang sebenarnya masih belum ada pengalaman, masih jauh lah pengetahuannya dari Pastor Rason, tapi Pastor Rason memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing pagi hari ini. Dan karena kita gereja yang multi generational, seperti yang kita udah tahu juga mungkin beberapa bulan terakhir kita sering gaungkan bahwa kita akan mengadakan Generations Conference. Dalam waktu kurang dari 2 minggu lagi kita akan mengadakan Generations Conference. Dan kemarin itu di dalam minggu ini kita baru aja di awal Juli kita membentuk grup WhatsApp Generations Conference. Dan itu rame banget grup WhatsApp-nya, kita nggak buka 15 menit aja kayaknya udah 500 chat yang masuk gitu. Dan yang menarik adalah dari grup itu, saat kita awal membuka grup itu, ayo kita perkenalan, kita kenalkan kita jadi dari generasi mana. Dan di waktu di dalam grup chat itu macam-macam. Ada yang generasi X bisa kelihatannya dari emoji yang digunakan gitu, dan ada yang dari generasi Z, ada yang masih bingung aku Alpha atau Z gitu karena tahun kelahirannya di tengah-tengah, ada generasi millennials, ada yang generasi millennials ngakunya tapi mukanya Gen Z, dan ada juga generasi penerus bangsa gitu. Tapi kita ngelihat bahwa di grup ini meskipun kita punya preferensi yang beda, gaya bicara yang beda, tapi kita semua di situ bisa relate satu sama lain, kita tetap bisa nyatu karena kita tahu kita punya purpose, kita punya tujuan yang sama gitu. Dan kita tahu juga bahwa kita semua ini bukan karena oh yang youth itu next generations, bapak-bapak ibu-ibu itu previous generations, tapi enggak, kita semua itu adalah middle generations. Kita percaya, kita tahu gitu bahwa ada generasi di atas kita, ada generasi di bawah kita gitu. Kita selalu ada di tengah-tengah. Kita nggak pernah selalu menjadi yang paling muda atau kita selalu menjadi yang paling tua, tapi kita adalah middle generations gitu. Dan di series ini kita juga akan melihat peran dari generasi antar generasi bersatu untuk satu bangsa. Seperti yang tadi Pastor Aswan sudah sampaikan, kita akan pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan, Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Tapi tentunya kita tidak cukup punya waktu untuk membaca keseluruhannya. Jadi mungkin saya mau menjelaskan secara singkat dari Bilangan pasal yang ke-13. Itu adalah kisah di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh bangsa Israel mengintai tanah Kanaan, mengintai tanah yang dijanjikan kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan bilang bahwa berikan pemimpin-pemimpin dari setiap suku bangsa. Jadi Tuhan minta tolong kita cari intel nih dari tiap suku bangsa, dari suku Batak, Jawa, Manado, Makassar, semuanya kita cari yang terbaik, pemimpin-pemimpin di antara mereka untuk mengintai negeri itu. Dan setiap suku bangsa dari setiap nenek moyang haruslah kau suruh seorang. Dan kita tahu bahwa kualitas intel, kalau di sini ada yang pernah tahu gitu, ada sekolah juga khusus untuk intel, itu bahkan mereka nggak sembarangan untuk pilih orang gitu. Mereka bahkan nggak dibuka secara umum gitu, tapi mereka akan mencari, pastinya kualitas intel itu, kualitas spy itu orang-orang yang pemberani, orang-orang yang confident, percaya diri, dan juga ya intelektual gitu, karena namanya intel kan, untuk apa bahasa Indonesianya spying itu tadi, untuk mengintai untuk mengintai negeri itu gitu. Dan kita melihat di ayat yang
ke satu dan kedua ini bagaimana Tuhan sudah menyuruh semua bangsa itu untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang sudah Tuhan janjikan. Dan akhirnya Musa memilih 12 orang dari tiap suku masing-masing satu. Dan 12 orang itu pergi ke tanah Kanaan, dan setelah 40 hari mereka mengintai negeri itu, mereka masuk ke tanah perjanjian itu, mereka ngelihat kan, karena Musa bilang, coba lihat di sana gimana, apakah tempat mereka terbuka atau mereka tertutup berkubu-kubu, terus gimana tanahnya, hasil pertaniannya, hasil airannya, semuanya dicek gitu kan. Dan mereka akhirnya setelah 40 hari mereka kembali dengan kabar. Di ayat yang ke-27 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita melihat bahwa, wow, ternyata itu tanah yang bagus ya. Di tanah perjanjian itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan saya juga sempat searching di Google, mungkin nggak ada gambar yang cukup tepat untuk menggambarkan tanah Kanaan pada zaman itu. Tapi mungkin kira-kira itu tempatnya yang sangat indah, tempat yang pasti menjanjikan hasil lahan yang bagus, tanah yang makmur, mungkin mirip-mirip Indonesia kali ya. Kayak Indonesia juga kita tahu kayak apapun ditanam bisa tumbuh gitu kan. Dan di ayat yang ke-23, di situ bahkan mereka bilang, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Jadi saking makmurnya, saking suburnya tanah itu, mereka motong satu cabang aja. Di situ dibilang kalau di situ dibilang setandan anggur satu cabang. Jadi bayangin kayak satu cabang kayak gini diangkut sama dua orang. Bayangin seberapa subur tanah itu, satu cabangnya aja buah anggurnya sebegitu melimpahnya gitu. Hanya satu cabang. Sedangkan kita tahu bahwa pohon anggur itu merambat dan banyak cabangnya gitu. Tapi satu cabang aja sebegitunya gitu. Dan itulah tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Tuhan menjanjikan kemakmuran kepada bangsa Israel. Tapi di ayat yang ke-28, di situ dibilang hanya. Kalau udah ada kata hanya tuh kayak berarti ada yang nggak benar nih, ada yang nggak semuanya indah. Di situ dibilang hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi di situ mereka melihat bahwa oh selain di situ makmur sih, subur sih, buah hasil tanahnya sangat banyak gitu kan, berlimpah susu dan madunya. Pasti ini negeri yang kaya. Hanya di situ ada tantangannya, kota-kotanya berkubu. Waktu saya melihat kayak maksudnya itu apa sih berkubu gitu. Kalau kita compare Bible versionnya itu mungkin kalau di bahasa Inggrisnya tuh akan lebih jelas gitu. Mereka tuh sebenarnya kotanya mereka bikin tenda-tenda, camping, atau berkubu gitu. Kalau berkubu tuh berarti mereka fortified yang sudah dibangun benteng-benteng di mana itu sulit untuk ditaklukkan pastinya. Kalau tenda kan ya kita panah aja gitu gampang ya. Tapi kalau temboknya besar-besar, tinggi-tinggi, tebal-tebal, itu sangat susah. Di situ dibilang ada tantangan nih tapi kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan selain itu orangnya di sana besar-besar. Dan dibilang ada keturunan dari Enak. Bukan makanan yang enak ya, tapi namanya itu Enak atau the son of Enak. Dan di sini kita bisa lihat perbandingannya. Di sini itu kayak average man, tinggi orang normal itu segini. Dan ini adalah keturunan Enak. Ini adalah the sons of Enak gitu. Mereka tuh raksasa yang besar dan tingginya itu jauh banget gitu. Bahkan bangsa Israel tuh sampai mereka bilang kita tuh kayak belalang disandingkan dengan mereka. Kayak saking kecilnya dibandingkan dengan orang yang berada di tanah perjanjian, mereka bilang kita tuh apa? Kita tuh kayak belalang dibandingkan mereka. Dan itu yang membuat mereka takut gitu kan. Tapi ini adalah laporan dari 10 pengintai. Jadi dari 12 orang pengintai, ini laporan dari 10 pengintai tadi. Mereka bilang, iya enak sih, tapi ada banyak tapinya. Dan ada satu orang yang merespon yang berbeda, dua orang tepatnya, tapi satu orang diantaranya berkata demikian. Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi kalau kita melihat sosok Kaleb ini, mungkin anak-anak muda sekarang bilangnya dia tuh kayak Sigma male gitu, kayak dia tuh orang yang tenang, dia menenangkan orang, tapi dia punya power, dia punya influence juga gitu. Dia mencoba menenteramkan hati orang-orang, tapi dia juga punya confident di dalam Tuhan, pastinya kenapa dia bisa berkata demikian, karena dia um,
tahu gitu bahwa dia itu diperintahkan oleh Tuhan. Dan seperti ke-10 pengintai yang lainnya, Caleb juga melihat janji yang sama. Dia juga melihat tantangan yang sama. Tapi dia punya respon yang berbeda. Kenapa dia punya respon yang berbeda? Because he has a different spirit. Dan ini yang kita mau bahas pagi ini. Mari kita buka dalam doa. Bapa, kami meminta Tuhan bahwa Roh Kudus, Engkau Allah yang bekerja. I am so limited in my words, but I know that your spirit can work through each and every one of us. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang berfirman dan berbicara kepada kami semua masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Dan mungkin kita belakangan ini juga tahu ya ada film yang baru keluar. Yang ini sebenarnya untuk semua umur, tapi mungkin yang anak-anak dan yang lebih muda yang lebih suka, itu ada film Inside Out. Inside Out yang kedua, dan kita tahu di situ dulunya itu tokoh utamanya itu Riley, dia cuma punya 4 emotions, yaitu joy, sadness, anger, and fear. Tapi begitu dia beranjak dewasa, dia punya disgust, terus ada juga yang boring ya kalau nggak salah, terus ada yang shame, dan ada yang envy, dan yang paling menjadi tokoh utama dalam film itu adalah anxiety. Karena itu menjadi tokoh utama juga mungkin sometimes di dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa semakin kesini itu zaman tidak semakin baik, semakin kesini itu zaman semakin menakutkan, semakin mengkhawatirkan, semakin mengerikan gitu, bahkan mungkin kayak bapak-bapak, ibu-ibu juga kayak kayak percaya sih Tuhan akan jaga anak-anakku. Aduh, tapi dia gaulnya sama LGBT lagi gitu. Mungkin teman-teman di sini yang youth kayak, aku percaya sih aku punya masa depan, tapi susah lagi cepat dapat kerja, susah dapat sekolah baru, susah dapat kampus yang bagus. Atau mungkin kayak teman-teman yang pro gitu, kayak aku percaya Tuhan akan menjanjikan, tapi di mana jodohnya gitu. Kayak kita percaya ada janji-janji Tuhan, tapi still the giants itu besar gitu. Tetap raksasanya kelihatan. Sama seperti yang dikatakan oleh ke 10 pengintai tadi gitu. Mereka, ya kami percaya ada tanah perjanjian Tuhan, tapi tetap aja kami khawatir. Dan di film ini, spoiler alert, kayak di film ini ada satu adegan di mana anxiety itu take control dari pemikiran, dari otaknya si tokoh utamanya ini gitu. Mungkin ini juga sering terjadi di antara kita, di mana kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu mengendalikan diri kita. Kita tahu, ya aku tahu kok masa depan itu sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Tapi kenyataannya kayak gini Tuhan gitu, kayak gimana caranya gitu. Dan apalagi semakin kita mengkonsumsi sosial media. Jujur kalau semakin saya mengkonsumsi sosial media, saya melihat bahwa ah iya ya kayaknya emang kayak gini di zaman sekarang gitu. Kayak makin menakutkan gitu, kayak makin nggak ada harapan. Dan karena mengkonsumsi itu terus, ya itu yang jadi take control gitu. Karena you are what you consume gitu. Kita sering mendengar quotes ini gitu. Kita menjadi apa yang sering kita konsumsi. Dan kayak tadi bangsa-bangsa kayak 10 pengintai tadi di ayat yang ke-32 di situ dikatakan juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, dibilangnya secara gamblang itu dibilang kabar busuk itu disampaikan gitu bahwa kita nggak bisa maju nyerang bangsa itu karena mereka jauh lebih kuat dari kita. Juga kita ngelihat orang-orang di sana itu raksasa, kami itu belalang gitu, kayak mereka merendahkan diri mereka sendiri gitu. Padahal mungkin giants-nya di sana nggak bilang kayak mereka kayak belalang, mereka aja yang self-proclaim aku belalang gitu. Tapi ya karena mereka itu yang mereka perkatakan gitu, karena itu yang ada di pikiran mereka, dan apa yang ada di pikiran itu timbul dari hati, dan dari hati itu kepikiran baru keluar ke mulut, masuk lagi ke telinga, muter-muter terus gitu kan. Itu jadi cycle yang terus akhirnya menjadi our belief system gitu, karena itu yang kita konsumsi. Tapi kita tahu kenapa mereka seperti ini sih, kayak mereka udah negative thinking, nyebarin bad vibes pula gitu, kayak udah negative thinking, Bu ya diem aja gitu kan. Tapi mereka kayak yang tadi Pastor Aswan bilang gitu, yang Bu Sharon lakukan, Bu Sharon juga takut sebenarnya, tapi nggak mau nyebarin ketakutan itu. Jadi Bu Sharon diem aja selama di pesawat. Tapi karena mereka itu fokus pada diri mereka sendiri, mereka melihat kenyataan, mereka melihat aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak sanggup gitu kan. Tapi kita melihat bahwa di bilangan yang ke-14, satu pasal setelah itu, dampak buruk ini kena ke sekitarnya gitu. Karena mayoritas kan dari 12, 10 orang bilang di situ mencekam, di situ menakutkan, di situ mengerikan, kita nggak bisa maju. Ya akhirnya terpengaruh lah karena mayoritas bilang kayak gitu. Dan akhirnya di ayat yang ke-1 dan kedua di bilangan 14 dibilang, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Udah mereka menangis, mereka bersungut-sungut, dan mereka bilang gitu kan, ah sekiranya kami mati saja di tanah Mesir dan di padang gurun ini.
Mereka tuh udah dibawa Tuhan keluar dari perbudakan, mereka udah dipindahin keluar nih, udah keluar, sekarang tinggal enter, cuman tinggal maju satu langkah lagi, tapi mereka takut untuk maju, mereka malah, udahlah kita mundur aja deh, kayaknya di sana nggak bisa deh. Padahal Tuhan udah janjiin kita akan bawa kalian ke sana. Tapi mereka lebih memilih untuk kami jadi budak lagi aja di Mesir gitu kan. Dan di ayat yang ketiga keempat, di situ dikatakan juga bahwa mengapakah Tuhan membawa kami keluar dari negeri ini gitu, kayak Tuhan mau bunuh kita, Tuhan udah bawa kita keluar dari Mesir, tapi Tuhan mau bunuh kita dengan pedang-pedang, juga buat istri dan anak-anak kita mau Tuhan matikan di sini gitu, di padang gurun ini, mendingan kami pulang ke Mesir aja Tuhan, kami balik aja menjadi budak gitu, kami balik aja ke kehidupan kami yang lama. Dan bukannya lebih enak di Mesir ya, mereka jadi budak sih, tapi mungkin dapat makan gratis ya gitu, kayak mereka kayak dapat kehidupan yang comfort, tapi bukan the best of their life gitu kan. Tapi Tuhan maunya kita mendapatkan yang best out of the best, tapi mereka nyaman dengan comfort zone yang bahkan kondisinya itu adalah di bawah perbudakan. Dan mereka bilang bahwa baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangin, kayak ngomong ke pemimpinnya kayak mereka mau mengkudeta Musa dan Harun. Kita mau menggulingkan pemimpin kita, kayak kayaknya nggak bener deh kalian, kita cari pemimpin lain aja deh untuk bawa kita balik ke Mesir gitu kan. Tapi kita melihat bagaimana responnya. Kembali lagi, saya mau ingatkan bahwa kita ini adalah middle generations. Dan kita melihat firman ini bukan kayak, oh kayaknya aku si Yosua dan Kaleb deh. Oh kayaknya aku si 10 pengintai, atau aku si Musa dan Harun. Tapi kita melihat, kita mengambil peran bahwa we are the previous generations, but we also the next generations. Dan pertama kita mau lihat bagaimana respon dari the previous generation. Bagaimana Musa dan Harun merespon setelah bangsa ini nangis-nangis, teriak-teriak, ngedumel gitu kan, dan mau menggulingkan mereka. Yang Musa dan Harun lakukan, mereka bersyafaat bagi bangsanya. Di ayat yang kelima, di bilangan 14 dikatakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel dan berkumpul di situ. Sekalipun bangsa itu mau mengkhianati mereka, sekalipun bangsa itu kayak ini nggak becus deh pemimpinnya, tapi mereka tidak jadi sakit hati. Aduh kayaknya aku diginiin deh sama life group member aku, udahlah aku mundur jadi life group leader gitu. Kayak tidak, Musa dan Harun tetap bersyafaat, mereka tetap bersikukuh, mereka memohon kepada Tuhan, mereka berdoa, mereka minta ampun atas bangsa Israel di hadapan Tuhan. Mereka di situ sampai bersujud di depan seluruh jemaat Israel gitu kan. Dan ini adalah respon dari the previous generations. Dan kita berharap kita semua di sini, kita pasti punya anak-anak atau kita punya adik-adik gitu. Juga untuk teman-teman yang teens gitu, bukan karena mungkin di ruangan ini yang teens paling muda, tapi bukan berarti you are the last generation, tapi masih ada angkatan-angkatan di bawah kalian gitu. Masih ada adik-adik yang ada di kids atau mungkin adik-adik yang ada di rumah kita masing-masing gitu. They are our next generations. Dan mari kita bersyafaat bagi orang yang berpaling kepada Tuhan, bagi orang yang berbalik kepada Tuhan, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang lebih memilih diperbudak oleh dosa. Dan respon yang berikutnya yang dilakukan oleh next generations, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka berduka karena Allah berduka. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Kenapa sih mereka kayak mengoyakkan gitu, kayak mereka merobek pakaiannya di depan banyak orang. Di zaman itu, kayak saat kita mengoyakkan pakaian itu tanda bahwa kita berkabung, tanda bahwa kita bersedih, kita kayak bahkan juga ada yang di dalam perikop yang lain bahwa itu adalah sebuah tanda pertobatan juga gitu. Dan inilah yang kita perlu lakukan juga untuk our next generations. Kapan terakhir kali kita berdoa? Kapan terakhir kali kita menangis? Kapan terakhir kali kita bersujud, bersyafaat untuk our next generations, untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita? Kapan terakhir kali kita melakukan itu? Dan poin yang berikutnya, yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb, mereka menjadi suara pengharapan. Di saat the majority of the people, the majority of the spies, mereka mengatakan bahwa di sana mengerikan, di sana susah, nggak bisa, terlalu besar, terlalu tinggi, tembok-temboknya terlalu besar, raksasa-raksasanya, kita nggak bisa menembus ke sana gitu. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka memilih untuk berbeda. Mereka nggak mau ikutin arus gitu, tapi mereka anti mainstream. Tapi anti mainstreamnya dalam hal yang benar ya, bukan anti mainstream yang hanya mau keren-kerenan aja, beda sendiri. Tapi mereka berbeda karena mereka memiliki mental yang berbeda juga. Di ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, ini Yosua dan Kaleb yang mengatakan kepada bangsa Israel,
negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mereka mengakui, mereka bilang bahwa bagus kok negeri di sana itu luar biasa, bahkan mereka bilang. Jika Tuhan berkenan, inilah yang membedakan Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai yang tadi. Kalau 10 pengintai yang tadi bilang kami kecil, kami kayak belalang gitu, kayak belalang sembah di hadapan raksasa-raksasa itu. Mereka fokusnya ke diri mereka, kayak kami kecil, kami nggak bisa, kami nggak mampu, kami nggak sanggup. Tapi fokusnya Yosua dan Kaleb, mereka bilang jika Tuhan berkenan. Mereka nggak fokus sama diri mereka sendiri, bahkan mereka pun juga belum tahu, ya benar nggak ya, bisa maju nggak ya, bisa maju nggak ya, gitu. Tapi mereka percaya sama janji Tuhan, dan mereka bilang jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka mendeklar bahwa kalau Tuhan kasih pasti bisa gitu, kalau Tuhan janjikan pasti bisa. Di saat mayoritas bilang nggak bisa, tapi mereka memilih untuk berbeda gitu, karena mereka percaya, mereka punya confident kepada Allah yang mereka sembah. Dan karena Kaleb dan Yosua mentalitasnya beda, mentalitas mereka, padahal kan tadi 12 spies itu, 12 pengintai itu kan orang-orang terbaik ya, intel yang paling berani, paling pintar, paling percaya diri, paling segalanya gitu. Tapi dari ke-12 itu hanya 2 orang yang memiliki mental pemimpin. Yang lainnya memiliki mental budak gitu, kayak kita nggak bisa, lebih baik kita kembali aja. Tapi Yosua dan Kaleb mereka memiliki mental pemimpin, bukan budak. Dan kita tahu, kita semua mungkin di tempat ini juga sebelumnya kita adalah hamba, kita adalah budak. Kita tahu pada saat kita dulu menjadi budak, kita sudah melihat ada tanah perjanjian. Tapi kita juga melihat bahwa raksasa-raksasa di sana itu begitu mengerikan. Raksasa-raksasa itu begitu menakutkan. Dan kita juga pernah berada di momen di mana kita hidup tanpa Kristus. Dan kita tahu saat kita ada di titik itu, kita tahu kok ada harapan, kita tahu ada masa depan, tapi still kelihatan raksasanya Tuhan gitu. Dan kita tahu betapa mengerikannya hidup tanpa Kristus gitu. Kalau saya mengingat bagaimana kehidupan saya sebelum saya menerima Kristus, kayaknya kayaknya tuh kayak bahkan mungkin momen setelah itu, momen terburuk, mungkin masalah yang saya hadapi setelah saya bertobat dengan masalah yang saya hadapi sebelum saya bertobat, itu lebih berat setelah saya bertobat. Tapi rasanya lebih ringan daripada sebelum saya bertobat, karena saya tahu saya berjalannya bukan sendiri gitu. Saya tahu bahwa saya bukan menghadapi raksasa, tapi saya jalan dengan giant yang lebih besar, ada Tuhan yang lebih besar daripada raksasa itu, dan saya tahu bahwa saya punya konviksi, saya punya keyakinan, kita akan punya kehidupan yang lebih baik gitu. Dan mari kita juga melihat bagaimana generasi di sekeliling kita. Generasi mungkin sebelum kita, atau our next generations. Apakah kita melihat apakah saat kita melihat mereka hidup tanpa Kristus, apa yang kita rasakan? Apakah kita kayak, aduh kasihan ya, tapi hanya sekedar empati tanpa ada perbuatan? Atau kita kayak, oh ya udah hidup gue baik-baik aja, jalanin hidup masing-masing aja deh gitu. Apakah kita mungkin biasa aja, atau bahkan mungkin kita udah mati rasa? Dan saya di sini tidak untuk menjudge, karena saya juga pernah di momen dimana kayak capek Tuhan memberitakan Injil gitu. Mungkin kayak Musa dan Harun, Tuhan ini gimana sih bangsa Israel gitu, kayak udah diberitakan Injil tapi mereka nggak bertobat-bertobat, udah dimuridkan tapi mereka nggak bertobat-bertobat, udah diginin tapi nggak bertumbuh gitu. Tapi kita melihat bahwa mereka tidak menyerah gitu. Padahal di satu momen di mana mereka mau digulingkan bahkan oleh orang yang mereka pimpin, mereka tetap memilih untuk bersyafaat. Apakah hati kita hancur? Apakah kita berduka juga karena Tuhan berduka? Dan saya yakin mengapa Yosua dan Kaleb mereka berduka, karena mereka memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Di Bilangan 14 ayat yang ke-24, ini ayat yang menjadi topik kita hari ini. Di situ dikatakan, di bahasa ESV-nya, but my servant Caleb, because he has a different spirit and has fully followed me, I will bring him into the land into which he went, and his descendants shall possess it. Di situ dikatakan, he has a different spirit and have followed me fully. Dia memiliki jiwa yang berbeda, roh yang berbeda, dan dia sudah mengikuti aku sepenuhnya gitu. Dan itu Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan janji itu kepada keturunannya, kepada keturunan Yosua dan Kaleb. Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu karena ketaatan satu orang. Hanya karena satu orang, satu generasi diselamatkan. Bayangkan jika kadang kita menganggap kita kayak 10 pengintai tadi, aku cuma belalang gitu kayak, tapi kita lebih daripada belalang. Hello, kayak kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kayak lagu yang kita nyanyikan tadi, I am redeemed. Kita sudah ditebus, kita sudah dibeli, kita sudah dibayar. Kita lebih daripada seorang pemenang gitu kan. Kita
adalah dan kita adalah orang yang Tuhan sudah janjikan tanah perjanjian itu. Dan kenapa tadi Caleb dan Yosua memiliki different spirit? Karena mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Itu kenapa mereka berduka saat Tuhan berduka. Mungkin kita di sini pernah memiliki kayak kerabat yang kehilangan saudaranya. Kalau kita tidak terlalu dekat dengan orang itu, mungkin kita kayak, I'm sorry to hear that, turut berduka cita. Tapi kalau kita sangat dekat dengan orang itu, kita akan ikut menangis, kita akan ikut meratap bersama orang itu karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan orang itu. Jadi, jika kita tidak hancur hati saat kita melihat orang terhilang, kita tahu apa penyebabnya. Kita tahu kenapa kita seperti itu. Dan kesimpulan dari semuanya ini, kembali lagi bahwa we are the middle generations. Let us stand in the gap for all generations. Mari kita bersyafaat bagi seluruh generasi. Mungkin di ruangan ini ada yang kayak, orang tua aku juga belum bertobat, aku juga mungkin, keluargaku juga banyak yang belum bertobat. Mari kita berdiri, bersyafaat, bersujud, kita pakai lutut kita untuk kita bersujud, kita menangis, kita meratap untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan mari kita juga, kita memiliki roh yang berbeda. Let's have a different spirit daripada mayoritas saat dunia ini kayak anxiety. Sekarang semuanya diglorify, sekarang semua mental disease diglorify, seperti itu sebuah badge bahwa aku punya, kayak I am something gitu saat aku punya sesuatu hal seperti itu. Tapi no, gitu, kayak kita nggak mau sama dengan mayoritas. Tapi kita tahu itu nyata, anxiety itu real, seperti tadi yang Caleb dan Yosua lakukan juga gitu. Mereka tahu bahwa nyata kok, giants itu nyata, kota-kota yang mengerikan itu nyata. Tapi mereka memilih untuk memiliki roh yang berbeda. Dan this is our next generations. This is our youth. This is our teens. And this is our kids. And maybe sometimes, mungkin kita sekarang, mungkin juga kita akan ada momen di mana kita seperti Musa dan Harun. Saat kita sudah bersyafaat bagi satu orang, tapi kelihatannya mereka tidak bertobat. Bahkan sampai kematian Musa dan Harun, mereka tidak melihat tanah perjanjian itu gitu. Tapi kita tahu bahwa bahkan saat kita bersujud, saat kita berdoa, saat kita memberitakan Injil kepada mereka, satu orang itu saja berharga. Karena Tuhan mau meninggalkan 99 untuk yang satu orang. It doesn't make sense sampai kita realize, saat kita sadar bahwa satu orang itu kita. Dan apakah saat kita sudah ditebus, saat kita sudah diselamatkan, saat Tuhan sudah meninggalkan kawanan domba hanya untuk kita hanya mau diam saja. Kita ingat, kita tahu ada firman Tuhan juga yang bilang, how can they believe in one of whom they have never heard? How can they hear without someone preaching to them? Gimana mereka mau percaya dengan orang yang belum pernah mereka dengar? Gimana mereka mau mendengar kalau nggak pernah ada orang yang memberitakan? Gimana mereka mau memberitakan kalau nggak ada orang yang diutus pergi? Gimana ada orang yang mau diutus pergi kalau tidak ada yang mengutus mereka? Dan di Yesaya juga Tuhan mengatakan kayak, siapa yang harus aku utus? Dan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, let us obey. Let us say that, Lord, here I am. Send me. Bukan Lord, here I am, send them. Lord, here I am, send him. Lord, here I am, send her. No, but every one of us, kita semua involved. Ini bukan hanya soal peran youth coordinator, ini bukan hanya soal peran dari life group leaders, bukan hanya soal peran dari gembala, tapi ini semua peran kita semua. Bahkan kita di youth pun kita butuh sosok bapak-bapak. Kita butuh, karena kita adalah negara yang fatherless, kita butuh sosok bapak untuk hadir bagi generasi ini. Kita butuh sosok ibu-ibu karena kita banyak yang kekurangan kasih sayang. Kita saling membutuhkan satu sama lain, dan kita nggak bisa sendirian. Dan kita butuh untuk semuanya involve every generation, because we are a multi-generational church. Kita bukan hanya, betul kita memang fokus untuk melayani kampus, tapi bukan berarti bahwa hanya anak usia kampus saja yang melayani kampus. Kita butuh peranan dari semua generasi. Dan dalam waktu 2 minggu lagi, dalam waktu 10 hari kita akan mengadakan Generations Conference. Dan mungkin Generations Conference ini akan dihadiri oleh anak-anak muda, anak-anak teens, anak-anak youth, anak-anak yang pro. Tapi mari saya mengundang, saya meminta kepada Bapak Ibu juga di sini untuk terlibat dalam conference ini dengan bersyafaat bagi kami. Bersyafaatlah bagi kami bahwa generations ini bukan hanya kami mau momen hura-hura, kumpul rame-rame seru-seruan, tapi di generations ini kita akan memperlengkapi anak-anak muda untuk bisa memberitakan Injil bagi generasi sebelum mereka,
generasi mereka dan generasi setelah mereka. Mari kita sama-sama bersyafaat bahwa dari Generation Conference ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang baru, anak-anak muda diperlengkapi saat kami pulang kembali lagi ke Kelapa Gading, saat kami pulang diutus ke kota kami masing-masing, we will burn brighter. Kita akan menyala lebih terang dan kita akan memberitakan firman itu. So, let's have a different spirit. Saya kembalikan ke Pastor Aswan. Terima kasih. Wow, saudara sudah menyala? Ya, menyala. Bilang ke kiri kanan, menyala. Iya, Bapak Ibu Saudara, ada 12 pengintai tadi yang Debo sudah sampaikan. Jadi ada pesan utama yang kita dapat pada pagi hari ini. Mari kita bersyafaat bagi semua generasi, khusus bagi generasi next generasi kita. Amin. Yang kedua, mari kita menjadi suara pengharapan bagi semua generasi, khusus generasi anak muda yang kehilangan akan pengharapan. Ya saudara, dari 12 pengintai ini, dari 12 pengintai yang Musa utus, ya, saudara pikir Musa asal-asalan pilih 12 ini? Musa pasti tidak asal-asalan. Ini tadi Debo sudah sampaikan, melalui seleksi yang begitu ketat. Ini bukan orang sembarangan. Jadi nggak mungkin mereka kasih kabar palsu. Ya, jadi 12 pengintai ini intel yang sangat prominent, yang sangat berprestasi di generasinya. Dari 12 ini 10 atau gini, dari 12 ini apa yang sama dengan laporan mereka, apa yang sama? Laporan mereka yang sama adalah mereka melaporkan bahwa negeri yang mereka tuju itu adalah negeri yang kaya, ya kan? Bahwa negeri yang sangat baik. Mereka setuju akan janji Tuhan bahwa ada janji yang mengandung pengharapan yang luar biasa bahwa negeri itu sangat-sangat baik hasilnya. Dan sangat menggiurkan. Negeri itu sangat kaya. Itu laporannya. Ya. Good news. Tapi ada bad news juga. Apa bad newsnya? Isinya di sana raksasa-raksasa. Giants isinya. 10 pengintai. Dari 12 pengintai itu laporannya sama. Tapi apa yang membedakan antara 10 dengan yang 2 ini, Yosua dan Kaleb? Apa yang membedakannya? Laporannya. Yang 10 ini melaporkan bad newsnya adalah bahwa kita tidak akan masuk ke situ. Kita tidak akan masuk ke negeri itu. Karena lawan kita itu raksasa. Perhatikan saudara. Tapi yang 2, Yosua dan Kaleb ini mengatakan apa di Bilangan 14 ayat 24 tadi yang Debo sampaikan. Mereka katakan, Tuhan akan membawa kita masuk. Nah, apa yang beda saudara? Apa yang berbeda dari sini? 10 pengintai ini mengatakan, kita tidak akan bisa masuk ke situ. Tapi 2 pengintai ini, Yosua dan Kaleb mengatakan apa? Tuhan akan bawa kita masuk ke situ. Apa yang berbeda? Ya bedanya adalah 10 pengintai ini melihat kekuatan diri kita. Saya. Kita nggak bisa masuk, kita belalang, kita lemah, kita kecil, kita begini. Tapi 2 pengintai Yosua dan Kaleb melihat, Tuhan kita besar, Tuhan kita hebat, Tuhan akan bawa kita masuk. Kalau Tuhan berkenan. Fokus dari Yosua dan Kaleb adalah siapa? Siapa saudara? Tuhan. Fokus dari 10 pengintai ini adalah siapa? Saya. Saudara, pada pagi hari ini, saya mau sampaikan berita ini kepada saudara. Mari kita renungan sama-sama. Saudara ada di kelompok 10 pengintai atau 2 pengintai. Apa raksasa yang saudara hadapi pada hari ini? 10 pengintai menghadapi raksasa yang sama. 2 pengintai menghadapi raksasa yang sama. 12-nya menghadapi raksasa yang sama. Tapi sikap dan respon mereka berbeda. Mari kita tundukkan kepala. Apa raksasa yang saudara hadapi pada hari ini? Mari saudara lihat. Apa masalah besar yang ada di depan saudara? Yang kelihatannya menghalangi janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Apa tembok besar yang ada di depan saudara pada hari ini? Apa ketakutan yang sedang saudara alami pada hari ini? Minggu-minggu ini. Apa ketakutan yang begitu menghantui saudara sehingga saudara cemas, anxiety. Sehingga saudara gelisah dan tidak bisa tidur. Apa ketakutan itu?
Pagi hari ini saudara, pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi 10 pengintai itu, atau kita mau jadi 2 pengintai itu. Tergantung fokus yang kita lihat. Pagi hari ini firman yang disampaikan, saya yakin tidak sia-sia kepada kita semua. Bahwa firman ini adalah untuk kita. Jika itu saudara sedang mengalami raksasa besar dalam hidup, mari saudara, datanglah seperti Caleb dan Joshua. Dan juga datanglah seperti Musa dan Harun yang datang bersyafaat. Saudara dipanggil untuk menjadi Musa dan Harun bagi generasi selanjutnya, bagi next generation, bagi tetangga saudara, bagi keluarga saudara. Dan saudara dipanggil juga untuk menjadi Yosua dan Kaleb yang menghadapi setiap raksasa, karena kita punya Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang lebih besar. Saya merasakan, saya mau berdoa bagi saudara sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita mau merespon akan firman yang disampaikan tadi. Bila kita mau merespon seperti Musa dan Harun tadi untuk bersyafaat. Mungkin bagi sekeliling saudara. Atau bila saudara sendiri seperti Yosua dan Kaleb tadi, mengalami raksasa itu, melihat sendiri raksasa itu di depan saudara. Tapi saudara mau merespon seperti firman tadi, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki different spirit, roh yang berbeda, dan menjadi suara pengharapan bagi rekan-rekan, keluarga-keluarga, bagi bangsa Israel yang lain. Jika itu saudara yang mau merespon firman itu, mari kita taruh tangan di dada kita dan kita doakan sama-sama. Tuhan, ini kami gerejamu. Kami mau sambut firman ini pagi ini. Kami mau buka hati kami. Dan kami mau punya roh yang berbeda seperti Yosua dan Kaleb. Di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kami sehari-hari yang kami hadapi. Sebagai gerejamu Tuhan, banyak sekali tantangan dan raksasa yang kami hadapi di marketplace. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami membuka hati kami. Kami mau memiliki roh yang berbeda seperti Yosua dan Kaleb, seperti Musa dan Harun yang bersyafaat kepada Engkau, yang menjadi suara pengharapan bagi orang lain. Ini kami Tuhan, ini gerejamu pada pagi hari ini. Lord, taruh hatimu di hati kami dan bukakan mata kami untuk kami melihat bahwa Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengalahkan raksasa sebesar apapun di depan kami, karena kami punya Tuhan yang jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus. We'll be your hand and feet. We call by your grace, the world will know your name. Jesus, you reign, know every heart. We sing your praise, Lord, have your way, Lord, have your way. Come take your place, let all the earth be saved. Your kingdom reigns, know every heart. We'll sing your praise, we'll be your hand and feet. We're called by your grace, the world will know your name. Jesus, you reign, know every heart. We'll sing your praise. Sambil Asyur bisa membagikan anggur perjamuan, mari kita siapkan hati. You fill us with the goodness of your presence.
Once empty, now we're found in your embrace. Oh Lord, your heart for us never changes. It beats the same. You lift us up and free us from our burden. Your love, it binds up every broken heart. Now hope we rise and know that you created, 'cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns, so every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We'll call by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign, so every heart will sing your praise. Lord, have your way. Oh, come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns, so every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign, so every heart will sing your praise. Biar sampai setiap lutut bertelur, sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi suara pengharapan bagi bangsa yang terhilang ini, bagi tetangga kami, bagi keluarga kami, kerabat kami, mereka yang terhilang, yang belum mendengar Injil kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, ini kami menjadi tangan-Mu, menjadi kaki-Mu untuk kami obey, and we won't delay, Tuhan. Kami tidak akan menunda-nunda lagi. Tuhan, kami mau menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang memiliki roh yang berbeda. Kami tidak perlu sama dengan dunia yang jahat, yang rusak ini. Kami dipanggil oleh Tuhan untuk berbeda sebagai murid Kristus. Mari jemaat, saudara yang terpanggil menjadi murid Kristus, yang telah ditebus oleh darahnya, mari kita lakukan perjamuan ini bersama-sama sebagai tanda ikat janji kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti ini. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur. Kami bersyukur Tuhan untuk janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk rencana Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan
Engkau mempercayakan kabar baik ini kepada kami, untuk kami bagikan, untuk kami share, kami sebarkan. Ini kami Tuhan, kiranya Tuhan memakai kami dan selalu menyertai kami, menyertai jemaat-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi suara pengharapan bagi generasi yang terhilang ini Tuhan. Kami akan terus bersyafaat, kami akan terus berdoa Tuhan, sampai kegerakan kebangunan rohani terjadi Tuhan, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Ini kami Tuhan, gereja-Mu, Kau pakai kami Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin.